Jadi sebenarnya kenapa ada perawatan ini awalnya adalah karena pasien itu sendiri. Jika giginya masih lengkap, sebenarnya perawatan ini tidak akan pernah ada. Renovasi rumah kalau dicat doang tapi tiang-tiangnya yang udah pada bengkok, udah pada goyang nggak dibenerin kan buat apa kelihatan cantik kalau dalamnya itu ternyata rapuh. Hai guys, jumpa lagi bersama kami di acara Gigi Gelit. Ya, masih bersama Dr. Yulita Dora dan Dr. Melati. Sesuai dengan janji kami Dan juga kali Ingrid ini, Wijanarko. ya, saya Ingrid Wijanarko. Panggil aja saya Toto, apa Hasan atau apa? Enggak ada hubungannya ya? Iya, Oke, nggak ada. Itu nama mantan kayaknya. Oh, mantan, oke. Janji kami untuk membahas karena juga banyak sekali yang japri-japri ya, menceritakan tentang rehabilitation full mouth atau reconstruction full mouth atau kalau kita Indonesiakan menjadi rehabilitasi mulut penuh. Apaan sih tuh Dokter Dora? Oke, kenapa sih namanya rehabilitasi mulut penuh? Kenapa namanya full mouth rehabilitasi? Kok mulut perlu direhab ya? Iya, apakah mulutnya bermasalah Atau direkonstruksi? Nah, jadi sebenarnya kenapa ada perawatan ini awalnya adalah karena pasien itu sendiri. Jika giginya masih lengkap, sebenarnya perawatan ini tidak akan pernah ada. Oke. Jika seluruh pasien di dunia merawat giginya dengan baik dan benar dan masih lengkap, bolong langsung ditambal atau ketika kerusakan luas langsung di crown, itu nggak perlu pencabutan. Nah, jadi full mouth rehabilitasi ini diawali dari masalah gigi pencabutan, gigi yang kerusakan luas dan sudah tidak bisa ditolong dengan perawatan lainnya atau perawatan syaraf atau penambalan biasa, akhirnya gigi tersebut harus dicabut. Nah, ketika gigi terus dicabut tanpa digantikan penggantinya atau tanpa diganti gigi palsu, akhirnya terjadilah kerusakan lainnya. Jadi kita butuh rekonstruksi gitu. Itu jadi semua dan semua yang terjadi di dalam rongga mulut ya Dokter Melati ya. Iya, jadi yang dibilang full mouth Full itu mouth. bagaimana maksudnya? Full mouth itu biasanya ya dalam satu mulut itu banyak sekali masalah. Nah, awalnya tuh memang seperti yang dibilang Dokter Dora, awalnya dari kehilangan satu gigi lalu tidak digantikan dengan gigi palsu. Nah, gigi itu kan prinsipnya menempati ruang yang kosong. Jadi yang sebelah-sebelahnya akan bergeser, gigi lawannya yang atas akan turun. Nah, itu lengkung rahang kan udah mulai mulai naik turun tuh. Udah mulai naik turun, jadi kurvanya berantakan, geser segala macem. Nanti gigi-gigi yang geser renggang-renggang, sisa makanan mudah masuk, lalu dia berlubang lagi di gigi yang lain akibat sisa makanan dan lain-lain. Pokoknya berkesinambungan sampai terjadi banyak kerusakan. Nah, itu kita harus namanya itu full mouth rehabilitation. Nah, itu dengan prostodonti itu apa tuh, Dok? Kalau dengan prosto itu kan sebenarnya ilmu menggantikan gigi, ilmu gigi tiruan ya. Jadi menggantikan gigi-gigi yang hilang. Nah, untuk full mouth rehabilitation sendiri biasanya tidak cuma satu spesialis yang bekerja. Jadi biasanya sudah kita harus kolaborasi, namanya interdisciplinary. Jadi kita interdisciplinary, jadi berkesinambungan satu sama lain. Misalnya gigi yang lubang sudah kena syaraf harus dirawat sama spesialis konservasi gigi. Lalu terus nanti ada gigi-gigi yang udah rusak, jaringan penyangganya goyang, harus dirawat sama spesialis periodontis. Lalu untuk gigi-gigi yang hilang atau yang perlu di crown, perlu dibuatkan gigi palsu, nah itu sama saya spesialis prosto. Kira-kira begitu. Jadi banyak full mouth itu banyak dokter akan campur tangan di situ. Oke, jadi perawatan kembali ke rehabilitasi mulut itu perawatannya apa saja, Dok?
perawatan apa namanya yang dilakukan yang untuk mereka. Contoh perawatannya apa aja? Misalnya, contoh perawatannya ya kalau misalnya dari sisi prostonya itu biasanya ada pembuatan crown atau mahkota gigi, atau bisa juga dengan dental implant, atau bisa melakukan dental bridge gitu ya. Ini kan contoh-contohnya nanti. Terus ada gigi tiruan lepas pasang juga bisa. Artificial. Ya, artificial gigi yang terbuat dari akrilik atau porcelain. Jadi banyak sekali sih macam-macam atau pilihannya sesuai dengan kasusnya seperti apa dulu nih. Iya. Dan itu kalau disebut rekonstruksi atau rehabilitasi mulut penuh itu pastinya kan tidak dilakukan sekali ya dok ya. Itu akan beberapa kali kunjungan. Beberapa kali kunjungan atau perawatan, namanya juga mulut penuh begitu ya. Mulut penuh makanan. Bukan ya, bukan mulut penuh makanan ya. Duh, jangan ngomong deh kalau mulutnya penuh makanan begitu. Kalau ini merehabilitasi rongga di dalam rongga mulut itu ya terdapat apa aja gitu dok. Jadi gini, kan tadi dokter Mel udah bilang masalahnya tuh banyak biasanya kalau udah masuk kelas rehabilitasi. Jadi kondisi giginya tuh kalau kita lihat ya, kok ketika gigit sini nabrak gigi yang sebelah sini, ketika gigit sini nabrak sebelah sana, karena lengkungnya sudah mengalami perubahan atau yang dokter Melati bilang itu adalah kerusakan kurvanya ya, atau kurvanya itu sudah, kalau kurva kita senyum kan sebenarnya sudah ada nih kurva normal misalnya seperti ini. Nah, ketika sudah masuk rehabilitasi biasanya terjadi perubahan kurva yang semestinya. Jadi ketika misalnya umur dia berapa, kurvanya sudah berubah di umur berapa, nah kita kembalikan menjadi kurva normal gitu. Dan ternyata memang ada masalah lain selain karena kehilangan gigi ya dok ya. Untuk rehabilitasi satu lagi nih, ada nih yang giginya jadi pendek-pendek semua, itu kan butuh full mouth rehabilitasi itu contohnya juga. seperti ini ya. Jadi kayak kasus-kasus bruxism atau gigi yang pasien suka menggesekkan gigi saat tidur. Itu yang ekstrim banget, bisa sampai giginya menjadi pendek-pendek. Suka tuh ada yang dengar apa sih suara apa tadi? Gitu ya? Iya, itu tuh ada nggak? Teman Anda ada nggak yang begitu ya? Tulis di komen ya. Iya, tulis di komen ya. Atau teman tidur, mungkin atau teman tidur camping gitu. boleh tulis di komen gitu ya. Nanti siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol kan dengan kita. Karena tidak mungkin itu dilakukan ketika dia sadar gitu. Jadi nggak mungkin dia lagi gini terus dia bukan seperti itu, tapi ketika dia tidur. Jadi mungkin Cece udah pernah berapa kali ganti teman tidur gitu maksudnya. Teman camping, kirain apa ya teman-teman Cece kan perawatan atau pencipta alam kan setahu aku. Terus dok Mel, jadi yang menjadi pendek itu jadi bagaimana? Nah itu kan biasanya jadi itu sudah merusak keseimbangan apa ya? Kalau kita di wajah itu kan ada sepertiga wajah atas, sepertiga wajah tengah, dan sepertiga wajah bawah. Nah, kalau gigi yang udah pendek atau yang tadi udah kehilangan banyak gigi, itu pasti sepertiga wajah bawah itu tuh sudah pendek sehingga timbullah kerutan, terlihat lebih tua. Itu. Nah terus dok kan saya udah bilang kalau lagi ngomong tua tuh jangan lihat saya dong dok. Oke, lihat ke ini aja. Habis itu keseimbangan rahangnya juga pasti terganggu gitu. Nah itu jadi banyak sekali sih yang harus dipikirin, bukan hanya cuman mikirin ini gigi harus diapain, tapi keseimbangan rahangnya. Karena atas sama bawah itu harus harmonis segala macam deh. Ruwet. Tapi kira-kira udah ada bayangan ya seperti apa sih kondisi masalahnya, lengkung yang berubah karena kehilangan gigi yang dibiarkan terlalu lama, terus satu lagi bruxism. Dan dok, kalau misalnya aku pernah nemu ya beberapa kasus di mana orang sudah tinggal punya gigi tinggal sedikit tuh, terus giginya juga sudah pada hancur. Nah itu masuk klasifikasi treatment full mouth rehabilitasi nggak sih? Iya, termasuk. Gigi yang udah hilang semua pun termasuk full mouth rehabilitation. Maksudnya gigi yang semuanya sudah hilang, diganti semuanya dengan Jadi di Burung Kakak Tua itu, di lagu Burung Kakak Tua juga masuk ya, nenek itu. Gigi nenek tinggal 2, nah itu full mouth rehabilitation. Oke.
Hai, sudah lihat belum senyumku semakin cantik? Jadi hari ini aku mau kontrol hasil veneer aku. Kan kemarin udah dipasang nih. Nah sekarang aku mau kontrol kira-kira ada masalah atau enggak. Atau mungkin kamu pengen tahu nggak sih hasil smile makeover aku? Ikutin aku yuk. I hope that's romantic all my life, surrounded by couples all the time. Nah ini dia hasilnya. Setelah tadi juga aku udah kontrol dan yang pasti aku happy banget, super happy sama hasil dari makeover aku yang sekarang. Setelah beberapa kali bolak-balik ke sini dan juga setelah semuanya ibaratnya tuh dicek dan akhirnya sekarang aku mendapatkan senyum yang paling sempurna menurut aku. Pokoknya intinya aku happy banget, hasilnya memuaskan, malah justru bisa dibilang hasilnya melebihi dari apa yang aku harapkan gitu ya, di luar dari ekspektasi aku, hasilnya natural dan juga yang pasti bikin senyum aku menjadi makin sempurna. Pokoknya itu aku rekomenin banget buat kalian yang pengen mendapatkan gigi yang sempurna juga seperti yang sekarang aku gitu ya, dengan gigi yang sehat. Coba langsung cus datang ke Estetik Pondok Indah dan juga aku rekomen ke kamu ke Dokter Yulita Dora yang memang menghandle semua urusan senyum aku yang sekarang. Pokoknya intinya aku happy banget di sini. Yes, Eike habis perawatan treatment di Estetik Pondok Indah. Mau lihat gigi Eike apa yang berubah? Dulu gigi Eike rata nih say, depannya ini rata ya kan. Nah setelah dilakukan perawatan dan treatment sekarang menjadi begindang say. Gigi depannya kayak gigi kelinci. Tapi emang Eike gak mau terlalu panjang depannya. Cukup yang segini aja kan, yang sedang-sedang saja. Jadi setengah kelinci say. Cicil em. Nah, kembali lagi tadi yang kami sampaikan bahwasannya membutuhkan perawatan berkali-kali begitu untuk keseluruhannya rehabilitasi mulut penuh itu. Oleh karena itulah dibutuhkan syarat-syarat, juga harus ada syaratnya untuk mengikuti rehabilitasi mulut penuh ini ya, misalnya dalam penyakit bawaan begitu ya dok ya, apa saja itu paling tidak yang diabetes dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting dan menyangkut banyak syaraf ya dok ya. Ya itu kalau memang dibutuhkan Bedah perawatan bedah atau pencabutan atau apa, nah itu biasanya kita tinjau dulu pasiennya ada penyakit sistemik enggak, penyakit bawaan enggak, seperti itu. Karena itu bersangkut paut ya. Oh iya, seperti pernah Dokter Dora sampaikan kepada saya ketika perawatan ada pendarahan atau tidak, karena ternyata masing-masing orang berbeda-beda ya. Iya, Itu gimana betul. tuh dok tuh bisa berbeda-bedanya? Jadi setiap orang itu kan punya tingkat sensitivitas masing-masing, setiap orang juga punya penyakit bawaan masing-masing, atau dia membawa apa gitu, itu juga bisa kita klasifikasikan apakah dia cocok untuk perawatan ini. Karena perawatan ini dilakukan terus-menerus beberapa kali kunjungan di mana butuh kesabaran dan keinginan penuh oleh pasiennya. Tidak bisa pasien yang hanya, "Dok, pokoknya ya gigiku 2 minggu kelar, bisa nggak?" gitu. Jadi kita bukan tipe perawatan seperti itu ya, kalau cuma scaling doang ya 1 hari kelar gitu, atau scaling yang tingkat parah 2 minggu mungkin bisa kelar. Tapi kalau untuk full mouth rehabilitasi, jika giginya tinggal sebagian atau giginya ternyata sudah goyang dan harus dicabut semua, kita butuh masa penyembuhan. Jadi ada klasifikasi atau syarat-syarat di mana memang ada kesepakatan antara dokter dan pasien untuk melakukan perawatan ini. Jadi jika memang goalnya adalah gigi sehat, rapih dan butuh kenyamanan di mendatang, ya pasien butuh komitmen. Jadi karena emang kadang sampai bosan gitu, harus bolak-balik gitu. iya dan tidak mudah ya. Tidak mudah. Nggak secepat. Kalau saya pribadi, kalau tadi dokter Roto juga di sini menyampaikan bahwa memang sebenarnya tidak nyaman. Nah, kalau saya pribadi suka begitu. Jadi saya paling rewel ya dok ya.
kalau lagi mood gitu kan. Aduh pasti capek deh nih kalau lagi nggak mood Iya, gimana. jadi memang di tahapan tertentu atau di karakter orang masing-masing ada yang memang dia merasa takut, termasuk dokter pun untuk melakukan perawatan gigi 30 menit di dalam ruangan itu juga Iya kadang-kadang dong. ada perasaan takut ya. Takutnya itu bukan takut kenapa, tapi memang membuka mulut dalam jangka waktu tertentu butuh kesabaran, butuh komitmen, dan memang kita sudah tahu tujuannya. Nah, bedanya kalau full mouth rehabilitasi ini kita punya gambaran. Ibu final giginya akan menjadi seperti ini. Ibu warna giginya akan seperti ini. Ibu bentuk giginya akan seperti ini. Apakah ibu tersebut atau bapak tersebut mau, ya baru kita sepakat untuk melakukan perawatan itu secara bertahap. Oke. Gitu. Dokter Mel tadi kan menyampaikan, nah itu apa namanya, saya begitu kalau misalnya prostodonti begitu. Memangnya ini salah satu ilmu yang harus memiliki spesialisasi dong? Ya tentunya, karena Iya. kan pertama kasusnya sendiri sudah sangat kompleks ya. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kalaupun harus saya semua yang melakukan nggak bisa, Iya. memang harus kerjasama ya antara Iya. beberapa spesialis gitu. Misalnya kalau memang butuh pencabutan, dokter bedah mulut yang Iya. melakukan pencabutan. Oke. Kalau memang ada rehabilitasi dari tulang dan gigi, butuh penambahan tulang, ada dokter perio yang melakukan penambahan tulang. Kalau memang melakukan perawatan atau all on four dental implant, yaitu pembuatan gigi palsu Kolaborasi yang ya. tertanam di gusi, itu juga membutuhkan kolaborasi dua bidang dokter, bedah dan prosto. Jadi memang tergantung dari kondisi masing-masing ini. Tapi memang full mouth rehabilitasi adalah masalah kompleks di dalam gigi kita yang tujuannya untuk memperbaiki dan mengembalikan hubungan gigi untuk mencapai fungsional, estetika, dan fonetik tadi. Jadi Iya, mencapai fungsi maksimal. biasanya orang yang sudah mengalami kehilangan beberapa gigi dalam menyebutkan huruf-huruf tertentu pun sudah terjadi perubahan. Oh. Atau misalnya orang dengan gigi yang masih ada, kemarin ada tamu datang ke estetik, gigi atasnya ada dan gigi bawahnya sudah tidak ada sama sekali. Ada beberapa huruf yang Susah ya. sulit Oh, disebutkan. Mana yang sebaiknya didahulukan nih dok? Makeover atau full mouth rehabilitation? Makeover tuh maksudnya buat kecantikan Iya, ya, lebih ke estetik. Kalau misalnya makeover itu kan lebih ke kecantikan, tapi mungkin fungsi-fungsi yang lain itu tidak diperhatikan atau apa gitu ya. Jadi ayo kalau milih cantik apa Iya. sehat begitu ya? jadi ibarat renovasi rumah, kalau dicat doang tapi tiang-tiangnya yang udah pada bengkok, udah pada goyang, nggak dibenerin kan, buat apa kelihatan cantik kalau dalamnya itu ternyata sudah rapuh. Oke. Iya. Itu sebabnya ada salah satu pasien dokter Dora, Iya. kalau tidak salah pada saat itu saya melihat bahwa dia akan makeover begitu, tapi sebelumnya diperbaiki dahulu apa bagian-bagian tertentu atau dirawat dulu Iya. begitu ya dok ya kan? Iya, betul. Jadi nggak langsung makeover begitu, yang penting ya udah gue layani mau makeover, tetapi ternyata ada beberapa hal yang lebih penting gitu dok. Iya, Gimana karena kita tuh, kan Dok? ingin mengembalikan kesehatannya, misalnya prognosis gigi tersebut, misalnya ada satu gigi nih, wah prognosisnya tinggal 40% nih, apakah kita pertahankan atau kita cabut digantikan dengan dental implant. Nah itu juga kita harus mempertimbangkan apakah pasien ini siap untuk dilakukan pembedahan di waktu tersebut dengan aktivitas beliau gitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan waktu di mana berapa lama ya kira-kira pasien ini selesai seiring berjalannya treatment yang akan dilakukan. Jadi ada yang banyak itu. Iya, jadi rencana perawatan ini apakah sesuai dengan kesibukan beliau Iya. begitu. Jadi memang biasanya kalau kasus-kasus kolaborasi antara saya dengan dokter Dora itu biasanya di awal kita ada rencana perawatan dulu. Jadi misalnya nih, ini kan udah tahu nih mau full mouth rehabilitation, akan sangat banyak yang dirawat gitu. Mungkin lebih baik, bukan hanya sekedar saya dan dokter Dora, mungkin ada dokter-dokter lain bisa sampai 4-5 dokter. Kita buatkan dulu rencana perawatannya, mana saja yang paling prioritas gitu, misalnya dicabut dulu kah, atau bersihin karang dulu kah, apa dan lain. Nah itu rencana perawatan dan estimasi kunjungannya, berapa kali, berapa lama perawatan itu akan selesai. Nah itu biasanya kita kasih tahu pasien dulu gitu. Jadi di awal tuh sudah dikasih tahu
kira-kira nih akan dilakukan apa aja, lalu kunjungannya berapa kali, berapa lama sampai selesai. Jadi kayak pasien nggak kaget gitu Siap kan. mental begitu ya. Dan komitmennya itu harus Oh kan iya, bolak-balik. komitmen apa namanya waktu Iya, gitu waktu kan ya. harus disiapkan. Mungkin lelah juga begitu kan. Dan juga kantongnya ya. Oh iya. Loh kok iya. Oh iya. Ya dok, ini Kantong tuh gimana? Maksud kantong jantung kalau kita kayak bernafas? Mas kayak kantong iya jantung iya ada gitu. kantong. Kalau saya kantongnya lain lah ya dok ya. Doraemon ya. Doraemon. Dok nih ada yang nitip pertanyaan nih, terima kasih ya yang udah mulai apa namanya japri-japri ke apa namanya akunnya Estetik Pondok Indah. Ini melakukan rekonstruksi maksilofasial baik pada bayi maupun dewasa itu dok. Itu apa? Mohon maaf ya kalau aku agak salah-salah. Jadi rekonstruksi apakah itu kadang-kadang terjadi kelainan yang di bawah usia begitu bahkan bayi sekalipun? Kalau misalnya maksilofasial itu biasanya berhubungan dengan kalau pada anak-anak ya kelainan kongenital atau bawaan lahir. Misalnya ada misalnya langit-langitnya dia tidak tumbuh sempurna, ada celah bibir atau apa ya kita sebutnya sumbing gitu ya, sehingga mempengaruhi makan, pengucapan, bicara. Nah itu kita bisa rehabilitasi dengan biasanya kombinasi ya antara dokter bedah mulut sama atau bisa juga dirawat dengan prosto, dengan gigi palsu. Jadi kalau misalnya nggak ada, saya pernah merawat pasien nggak ada celah-celah langit-langitnya. Jadi langit-langitnya bolong itu dari lahir, bawaan lahir, sehingga dia kalau makan kan langsung ke hidung kan, dan tidak bisa bicara dengan jelas gitu. Nah itu saya buatkan kayak sejenis apa ya namanya, obturator gitu namanya ya. Jadi kayak langit-langit buatan. Jadi kita tutup celah itu sehingga pasien bisa bicara dan makanan tidak masuk ke rongga hidung. Serius dok? Iya, jadi bukan cuma Gitu. ada langit biru ya di dunia ini. Ada Ternyata di dalam langit. mulut juga ada langit. Ada langit ya. betul. Tapi jangan salah, di atas langit Masih ada langitnya Tuhan ya. Oke. Iya. Dok, itu serius dok. Dan itu kalau memang tidak ada langit-langitnya, saya pernah mendengar. Tetapi bahwasanya itu kita bisa buat lagi Bisa, dengan artificial iya. itu, dan dia bisa ngomong dengan baik, dengan jelas. Iya gitu. betul. Itu salah satu dari perawatan Prosto. full mouth dan full mouth Prosto. rekonstruksi ya. Jadi supaya teman-teman juga tahu nggak hanya cabut gigi saja atau scaling gigi aja, ada yang disebut dengan rehabilitasi mulut penuh atau rekonstruksi atau merestorasi begitu ya dok ya. Iya. Dan rehabilitasi mulut penuh ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan di wajah. Gitu. Jadi makanya kenapa tadi Dokter Melati bilang berkali-kali bahwa gabungan perawatan ini dilengkapi dengan perawatan bedah juga. Biasanya orang-orang kecelakaan, rahangnya kebelah atau rahangnya patah, itu kita membutuhkan penambahan lagi rahang buatan gitu. Atau misalnya pasien dengan kista, akhirnya tulangnya hilang, nah itu juga akan dilakukan rehabilitasi. Dan itu semua ada artificialnya ya dok ya, untuk sementara ini begitu. Dan ini ada. Dan mayoritas kan halal ya dok ya, gitu ya, itu halal ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi, mungkin ada saudara, orang tua atau teman-temannya yang mempunyai masalah bukan hanya ompong ya, cabut gigi dan ganti palsu yang tadi kami sebut restorasi mulut penuh, bisa dikonsultasikan, bisa dikomen di sini. Iya, ini penting banget nih. Pasti banyak teman-teman yang macem-macem giginya nabrak-nabrak, rasanya kok gue gigit ganjel-ganjel ya, kenapa padahal dulu nggak ganjel. Nah itu mungkin jangan-jangan masalahnya butuh rehabilitasi mulut. Iya, dan nanti kami akan undi siapa yang akan mendapatkan voucher berobat gratis ya untuk gigi. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat edukasi kita kali ini. Jangan lupa apa saja yang akan tanyakan selama kami bisa menjawab. Dokter-dokter ahli di sini akan menjawab. Jadinya di komen aja, ya kan dok? Iya. Ya, sampai ketemu lagi di Gigi Gigi Gigi.